Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya kelas 9? Mudah-mudahan sehat terus ya. Nah, sekarang kita sudah tak terasa akan menghadapi ujian praktik kelas 9. Tentunya tugas ini akan dilaksanakan oleh kalian dengan serius ya. Ustazah pun akan mengambil penilaian ini secara serius. Praktek bahasa Indonesia ini mudah sekali untuk kalian praktikan ya. Yang terpenting adalah mengikuti instruksi dari Ustazah Semi. Ya, materi kelas 9 praktek kali ini adalah pembacaan puisi. Bagaimana kalian membaca puisi dengan baik dan benar. Tentunya ada bobot penilaian yang akan Ustazah ambil. Yang pertama ada ekspresi. Yang kedua ada pelafalan, ya. Yang ketiga ada intonasi. Yang keempat ada tekanan. Nah, apa sih itu? Dari keempat itu, ya, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian membacakan sebuah puisi. Puisinya, temanya boleh bebas, ya. Temanya boleh bebas, kalian boleh cari judul puisi apa saja, apapun yang seret dengan hati kalian. Baik itu tentang pendidikan, tentang keagamaan, ya, tentang cinta kepada Allah, tentang cinta kepada orang tua. Jangan cinta kepada pacar ya, itu haram ya. Jadi teman-teman boleh temanya bebas apa saja, yang penting adalah yang seret di hati kalian. Supaya apa? Karena Ustazah akan menilainya dari ekspresi yang pertama. Ekspresi itu bagaimana? Ketika kita membacakan sebuah puisi, maka kita harus tahu artinya apa. Ya, kalau membacakan puisi sedih, maka ekspresinya harus sedih. Tidak mungkin ketika membaca puisi sedih, ya, muka kamu tersenyum, itu tidak nyambung. Nah, jadi Ustazah akan menilai dari ekspresi kamu. Ketika puisinya bahagia, maka ekspresi kamu harus bahagia. Ketika puisinya tentang cinta, maka bagaimana wajah kamu mengatakan bahwa kamu sedang jatuh cinta. Nah, begitu ya. Jadi pengungkapan wajah, ya, ekspresi wajah kamu terhadap puisi yang kamu baca, ya. Jadi mengungkapkan perasaan. Ketika kita bersedih hati, puisinya sedih, maka ekspresikan secara sedih. Nanti saja contohkan. Kemudian ada pelafalan. Pelafalan atau namanya kejelasan. Nah, dalam setiap bait atau setiap larik, puisi itu terdiri dari beberapa kata, ya. Katanya harus jelas. Di sini dalam penggunaan kata dalam setiap puisi itu harus terdengar jelas. Ketika kamu mengungkapkan kata tetap, aku tetap, berarti aku tetap, ya, bukan terdengarnya kalau terdengar tatap, ya, tatap padahal maksudnya tetap, berarti itu pelafalannya tidak jelas, ya. Kemudian ada yang namanya tekanan. Tekanan, bagaimana kamu menekankan sebuah kalimat yang penting. Dalam setiap bait di sebuah puisi itu tentunya ada kalimat-kalimat yang penting, ya. Misalnya ketika puisi Khairul Anwar, aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuang, yang perlu ditekankan apa? Aku ini binatang jalan, nah, dari kumpulan yang terbuang. Nah, itu ada tekanan yang meninggi, ada yang merendah. Jadi ada kalimat yang ditinggikan dan ada yang direndahkan. Ya, ketika kalimat itu memunculkan emosi, maka naikkan, tinggikan. Tapi kalau kalimat itu biasa saja, maka itu kita turunkan. Kemudian ada satu lagi intonasi. Intonasi itu apa? Bagaimana melihat sebuah tanda baca. Kalau kalau kalimatnya ada tanda tanya, maka bagaimana kalimat yang harus diucapkan? Misalnya kata aku digunakan dengan beserta tanda titik. Aku, ya, diucapkan aku. Tapi kalau ada tanda tanyanya, aku. Kalau ada tanda seru, aku. Nah, itu dia. Ya, jadi intonasi juga akan dilihat. Nah, kalau misalnya pembacaan puisinya masih kurang maksimal, maka Ustazah akan memberikan feedback untuk mengulangi videonya. Ya, jadi teman-teman di sini dalam pembacaan puisi ini harus betul-betul dalam ekspresi,
pelafalan, intonasi, dan tekanan. Jangan sampai ketika baca puisi, ini Ustazah contohkan ya. Misalnya ini kita ambil prakteknya di bab kelas 8 ya, kelas 8. Kamu bisa buka buku kelas 8-nya halaman 119 ya. Atau kita bisa gunakan contoh halaman 114. Di sini ada judul doa. Judul doa ya, boleh dilihat halaman 114. Ini contoh saja. Kalian nanti prakteknya puisinya boleh bebas apa saja. Tidak harus mengikuti puisi dari Ustazah. Kalau bisa jangan sama dengan Ustazah. Ya. Doa. Tuhan, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Nah, itu kan ada ekspresi ya, sedikit ada ekspresi. Nah, kalau jadi jangan datar, jangan datar. Kalau datar kan Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah itu, kalau ada video seperti itu, Ustazah akan meminta kalian untuk mengulangi pembacaan puisi. Jadi sebisa mungkin membaca puisinya tidak melihat terus ke sini, ke teks ya, tapi ada begininya, melihatnya sebentar saja, tapi kemudian bangkit lagi seperti ini. Kemudian pengambilan videonya harus full face, full body ya. Nah, dengan berseragam rapi, menggunakan seragam, tidak pakai baju bebas, tapi menggunakan seragam ya. Kemudian diekspresikan ya pembacaannya, ya tidak nunduk terus seperti ini. Oke teman-teman, kita contohkan lagi ya. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kelip-liling di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Khairil Anwar. Seperti itu ya teman-teman. Itu Ustazah bacanya masih banyak kekurangan. Mungkin teman-teman nanti akan lebih bagus ya, lebih ekspresi. Jadi Ustazah tunggu karyanya, videonya ya, maksimalkan karena ini adalah nilai ujian praktik. Oke, itu saja dari Ustazah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.